Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini kita ke tempat Pak Kepala Desa di Desa di Sekaro, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Lurah, Pak Kepala Desa tentang sejauh mana sih alpukat, bagaimana prospeknya, kenapa harus alpukat. Nah, itu begini Pak, kita cerita sedikit. Kebetulan kami ini mengembangkan alpukat Pak. Bis kami di Panjalu, di Ciamis, Jawa Barat. Nek kula aslinipun nggih Gunung Kidul, cuman karena domisili terakhir di Jawa Barat, saya di Bogor terus merantau kemudian sampai sekarang menetap di Ciamis. Saya kembangkan kebun alpukat seluas 30 hektar Pak di sana. Sebagai kebun induk. Nah, setelah 30 hektar ini selesai kami kembangkan kemitraan untuk pertanian masyarakat. Nah, kenapa kami pilih alpukat? Pertama Pak, alpukat ini sekarang WHO, Badan Pangan Dunia sudah menjadikan bahwa alpukat ini menjadi superfood, makanan sehat, bukan lagi buah. Jadi kalau alpukat itu di WHO sudah bukan lagi kategori buah-buahan, tapi superfood, makanan sehat. Nah, ternyata di kita ini sudah mulai populer untuk makanan diabetes, terus kemudian diet itu sudah menggunakan alpukat. Nah, prospeknya pangsa pasar kenapa sih kok sekarang rame banget alpukat? Nah, itu umum Pak, biasanya barang baru itu langsung booming. Tapi nanti kembali ke proses seleksi alam, siapa yang akan jadi yang finish itu ya yang lulus semuanya. Pertama dari varietas, pemilihan varietas harus tepat. Kedua pangsa pasar, terus di mana dibudidayakannya. Nah, kebetulan kami punya jaringan market baik lokal maupun ekspor. Di Dubai itu 1 minggu butuh 2 kontainer alpukat dengan jenis varietas tertentu dan besarannya 1,3 kilo. Sana sing 1,1 kilo bukan 1,3 kilo. Dibayar yang lain mereka membutuhkan yang 1,1 kilo Pak. Jadi market untuk beberapa varian itu ada beberapa beda-beda Pak. Ada yang senang kecil, ada yang senang besar. Itu untuk yang ekspor, untuk lokalan, supermarket, terus kemudian pasar-pasar lokal itu sangat membutuhkan. Persoalannya selama ini suplai alpukat yang ada itu alpukat kita sebut alpukat tradisional Pak Nibu. Itu jarot, kalau orang bilang jarot niku berakar nih Pak. Terus untuk ketemu alpukat kuning itu susah sekali. Kadang alpukat itu pucat, warnanya, terus kemudian rasanya nggak karuan. Nah, ini tahun 2015-an ada kompetisi alpukat 15, 16, 17, 18 itu kompetisi alpukat, timbullah ada varietas Miki, ada varietas Rifai, ada varietas Cengko dan yang lain-lain. Akhirnya sekarang berkembang sampai ada yayasan namanya Alpukat Nusantara. Nah, Alpukat Nusantara mencari, ayo seolah-olah jadi pengumpul semua varietas nasional. Nah, kami alhamdulillah Pak, varietas yang dari ujung kulon sampai ujung timur kita punya. Terus kita kompetisikan di kebun kita. Akhirnya ketemulah kesimpulan bahwa alpukat itu ada 2 lokasi dataran rendah seperti Gunung Kidul 0 sampai 400 dpl dan alpukat dengan ketinggian 500 sampai ke 1000 dpl. Nah, ini yang saya bawa ini kebetulan kemarin kita petik terus kita bawa ke bagian 2. Tadi udah habis 1, ini tinggal 1, makanya jangan dihabisin, nanti harus kita ngicip dulu. Nah, ini alpukat di DPL tinggi Pak, di 800 dpl.
Kalau untuk alpukat DPL rendah itu banyak sekali variannya. Ada Miki, ada Ligator, ada Kendil. Tadi samping sana tuh Pak, itu Markus. Markus itu daun lebar, buahnya besar. Tapi rasanya saya kurang recommended. Jadi rasanya biasa saja. Terus ada Wina produktivitasnya luar biasa, tapi rasanya juga biasa. Kebun yang lain itu banyak yang rasa itu nggak penting, yang penting produktivitas. Nah, saya memilih untuk mengembangkan alpukat yang punya rasa lebih di antara yang lain. Kenapa demikian? Karena saya berpikir 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, alpukat nggak enak itu akan tersisihkan, Pak. Daripada sekarang nanam di Jawa Barat. Untuk Gunung Kidul saya support sudah 3 desa wisata di Stone Park, terus kemudian Pindul, terus yang satu lagi Srikedo, yang dekat Srikedo. Itu kita support untuk penanaman alpukatnya. Varietas dari kami, bibit dari kami, pendampingan dari kami, teknologi dari kami, nutrisi dari kami, perawatan mereka. Nah, kami siap memasarkannya. Itu seperti itu, Pak. Untuk kuotanya ini nanti pasti ada booming, pasti ada, Pak. Semua tanaman alpukat. Tapi yang menang adalah yang punya kuota, quantity dan quality. Kalau kita punya quantity, jumlah kita banyak, kami punya quality, kualitas kami bagus, dan kami punya continuity, karena kita tanam di banyak tempat, kita akan jadi pemain pasar utama, Pak. 50 hektar. Itu baru ketanam dia 13.000. Saya sudah 28.000. Beliau targetnya sampai 25.000 pohon. Saya targetnya 200.000 pohon. Jadi kami benar-benar gencar, cuman untuk kebun pribadi kami hanya sekitar 50 hektar. Jadi selebihnya kami bermitra dengan masyarakat. Jadi ada yang beli bibit dari kami, pendampingan dari kami, terus teknologi semua dari kami, mati kami ganti, terus nanti pasar juga kami yang menyerap, ada juga yang kemudian kami berikan bantuan. Terus di sini itu masuk dataran rendah ya? Dataran rendah, Gunung Kidul masuk rendah. Rendah. Saya mikir tadi Gunung Kidul itu masih di. Oh iya. Gunung Kidul itu dataran rendah. Oh iya. Ketinggian kan kok ya, berdasarkan ketinggian. Kalau panas iya, tapi bukan dataran tinggi. Di Patok itu cuma 300-an. Pelanggaran 400 sampai 500. Tapi kan nggak bisa ditanam. Karena DPL itu dari permukaan laut. Jadi ketinggian 200 meter dari permukaan laut dengan dari permukaan laut itu 1000, itu punya unsur pertama oksigen tanah, kadar air tanah, kelembapan tanah itu berbeda. Kandungan air di udara, kelembapan di udara itu berbeda. Terus kemudian paparan matahari untuk fotosintesa masing-masing varietas itu berbeda. Oke. Itu lanjut. Tapi pada akhirnya aku ya tersisih. Padahal kaya jeruk ya. Kan jeruk ini pernah nek anggere karo jeruk Bali ya kalah. Kalah. Tapi nek wong desa nek patok buahe bersih